Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fiddin, a'adzakumullah. Alhamdulillah, kita telah berada di awal bulan dan di tahun yang baru, yakni di malam ini kita seandainya ikut pemerintah Indonesia, tanggal 1 di hari Jumat, tanggal 2 Sabtu, Ahad, dan setelah tenggelamnya matahari tadi, maka itu hitungannya sudah masuk tanggal 4. Tanggal 4 Al-Muharram tahun 1447 Hijriah, bertepatan 29 Juni 2025 Masehi. Mengenai bulan Al-Muharram dan puasa Asyura, dan sedikit mengenai waktu, insyaallah nanti kita pada bagian akhir insyaallah kita ingatkan kembali. Adapun sekarang kita lanjutkan pelajaran kita, dan ini insyaallah pertemuan kita yang ke-6 di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Kita telah berada di bab yang kedua, bab taubat. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu itu sudah kita bahas definisinya, ayat-ayat Al-Qur'an berkenaan dengan taubat, dan Imam Nawawi metodenya ketika di bab-bab tersebut itu pertama menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala. Karena dalil, nas, hujjah yang paling tinggi adalah kalamullah. Sebaik-baik hujjah adalah kalamullah. Setelah itu baru Imam Nawawi membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitabnya ini. Dan ini adalah metode yang terbaik. Misalnya di antara kita ada yang menulis buku, maka inilah metodenya. Di dalam agama kita, hujjah yang paling kuat itu adalah Al-Qur'anul Karim, ayat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Azza wa Jalla, kemudian hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 ayat yang dibawakan di bab ini. Yang pertama dalam surah An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kalian beruntung. Kemudian di dalam surah Hud ayat yang ketiga, astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih, mintalah ampun kepada Tuhan kalian dan bertaubatlah kepadanya. Dan yang ketiga dalam surah At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, yang benar-benar taubat. Sebenarnya masih banyak ayat-ayat yang berkenaan dengan taubat ini, bahkan satu surat yaitu surah At-Taubah, surah pengampunan taubat, itu ada di dalam Al-Quran. Satu surat namanya itu surat At-Taubah. Surah At-Taubah, surah yang keberapa itu? Ke-9, ke-10. Ke-10 setelah surat Al-Anfal. Taib. Dan alhamdulillah setelah itu kita membacakan hadis-hadis Nabi SAW, bagaimana seseorang itu harus banyak-banyak beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini langsung dicontohkan oleh Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah ikhwani fiddin, a'adzakumullah, Nabi kita banyak beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan bimbingan kepada kita, petunjuk kepada kita bahwa inilah jalannya. Meskipun Nabi SAW maksum, dijaga, diampuni dosa-dosanya, akan tetapi Nabi SAW
tetap saja beristighfar. Di dalam riwayat ada yang 100 kali, ada yang 70 kali. Ini menunjukkan pada kita Nabi saja yang seperti itu banyak beristighfar kepada Allah, apalagi kita yang banyak dosa dan maksiat dan kesalahan. Kemudian dibawakan juga di hadis-hadis sebelumnya bahwasanya Allah itu mencintai, senang terhadap hambanya yang bertobat kepadanya. Dan ini bagaimana diperumpamakan oleh Nabi SAW, seorang yang safar dengan bahan makanannya, minumannya di kendaraannya, ketika itu berteduh sejenak, lalu dia tertidur karena saking lelahnya, maka hilanglah kendaraannya tersebut yang membawa bekal makanannya. Tidak ada yang muncul dalam pikirannya kecuali bahwasanya dia akan binasa dan seterusnya, cemas tentunya, karena makanannya, minumannya berada di hewan tunggangannya. Dengan keadaan seperti itu, dia duduk kembali. Tak lama kemudian datanglah hewan tunggangannya lengkap dengan bekal makanannya, dan minumannya, lalu dia bergembira, saking gembiranya sehingga dia salah ucap yang kita telah bahas di pekan yang lalu. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai, lebih senang, lebih gembira terhadap hambanya yang bertaubat kepadanya. Karena taubat adalah pintu pertama menuju Allah Subhanahu wa taala, pintu pertengahan dan pintu akhirnya. Semua perjalanan manusia, hamba Allah adalah banyak bertaubat kepada Allah. Senantiasa kita banyak beristighfar mohon ampun. Tadi kita salat maghrib berjamaah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan alhamdulillah diucapkan, tetapi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bayangkan, beribadah. Dan di ayat-ayat tadi yang diperintahkan untuk bertobat adalah orang yang beriman. Orang yang beriman diperintahkan untuk bertobat, apalagi lagi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan orang yang mensucikan, orang yang bersuci. Kemudian batas taubat telah kita pelajari di hadis yang ke-17, kemudian ke-18, 19. Itu alhamdulillah kita telah pelajari di pertemuan sebelumnya. Itu yang pertama, sebelum matahari terbit dari arah barat, dari arah tenggelamnya. Yang kedua yaitu sebelum nyawa sampai di tenggorokan, lam yughargir, sebelum nyawa itu melewati kerongkongan, itu masih diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai di situ kajian kita terhenti di pekan yang lalu. Maka kita lanjutkan di malam yang berbahagia ini, masih di bab yang kedua, bab taubat, hadis yang ke-20. Sama Pak? Pak apa? Pak Gimin sama nomornya? Enggak, nomornya beda ya? Beda. Nanti dilihat saja. Sini hadis dari Zir bin Hubeish. Hadis Zir bin Hubeish. Fadal. Iqra. Faqal ma jaa bika ya Zir
له ويحك اغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال والله لا أغضب. قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من الموت مسيرة أرضه أو يسير الرقيب في أرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة قبل الشمس خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. Aku mendatangi Sufyan bin Hasan radhiyallahu anhu untuk bertanya kepadanya tentang mengusap kedua. Beliau bertanya, apa yang membuatmu datang wahai Zir? Aku menjawab, mencari ilmu. Beliau berkata, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi mencari ilmu karena ridho dan apa yang dia cari. Aku berkata, sesungguhnya telah ada keraguan dalam dadaku tentang mengusap keduaku setelah buang air besar dan kecil. Sedangkan Anda adalah seorang dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku datang untuk menanyakan kepada Anda, apakah Anda pernah mendengar beliau menyebutkan sesuatu tentang hal itu? Beliau menjawab, ya. Beliau memerintahkan kami apabila kami sedang dalam safar agar tidak melepas rukuk kami selama 3 hari 3 malam, kecuali karena janabah, dan tetapi tidak melepasnya karena buang air besar dan kecil serta tidur. Maka aku bertanya, apakah Anda pernah mendengar beliau menyebutkan sesuatu tentang hawa nafsu? Beliau menjawab, ya. Kami pernah dalam suatu safar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kami sedang berada di samping beliau, tiba-tiba seorang Arab Badui memanggil beliau dengan suara yang sangat keras, wahai Muhammad. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya dengan suara yang menyamai suaranya, ya, saya telah mendengarmu. Maka aku berkata kepadanya, silakan kamu rendahkan suaramu karena kamu sedang di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kamu telah dilarang melakukan itu. Dia menjawab, demi Allah, aku tidak akan merendahkan suaraku. Orang Arab Badui itu berkata, seseorang mencintai satu kaum tetapi belum bisa melakukan amalan seperti mereka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu akan bersama orang yang dia cintai pada hari kiamat. Beliau terus bercerita kepada kami hingga beliau menyebut satu gerbang dari Maghrib yang lebarnya atau menunggang kendaraan di jalan pada lebarnya selama 40 atau 70 tahun. Sufyan, salah seorang rawi, berkata, ya Rasul, Allah Ta'ala menciptakan pada waktu menciptakan langit-langit dan bumi dalam keadaan terbuka untuk taubat. Dia tidak akan ditutup sampai matahari terbit darinya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan lainnya, dan dia berkata hadis hasan sahih. Baik. Di hadis yang ke-20 ini yang baru saja kita dengarkan bersama-sama, Imam An-Nawawi membawakan pada bab ini hadis dari Zir bin Hubeish. Dia adalah salah seorang ulama dari generasi tabi'in
yang berjumpa dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada beberapa pelajaran yang sebenarnya banyak pelajaran yang terdapat dalam hadis yang cukup panjang ini, akan tetapi kita bawakan beberapa faedah atau pelajaran penting di dalam hadis ini. Beberapa pelajaran, poin penting yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama yaitu beliau ataitu Safwan bin Mu'assal radhiyallahu anhu, yaitu ashalu anil mashi alal khufain. Jadi di sini yang pertama yang harus kita ambil pelajarannya yaitu tentang yang harus kita lakukan sesuatu adalah mendatangi ahli ilmu. Zir bin Hubeish ketika tidak mengetahui suatu permasalahan yaitu tentang khuf. Khuf adalah kalau di Arab itu semacam sepatu bot yang terbuat dari kulit. Khuf itu ada sletingnya di sebelah bagian mata kaki, ada sletingnya. Itu biasanya sampai betis, khuf. Karena di situ dinginnya ekstrim, melebihi dingin alahan panjang atau bukit tinggi. Jadi kalau di musim dingin itu mereka sangat membutuhkan itu untuk penghangat. Jadi dari kulit, khuf, sepatu boot, dan itu boleh dibawa ke dalam masjid. Maksudnya kita di Masjid Nabawi musim dingin pakai khuf itu tidak apa-apa. Itu persamaannya itu di kita sekarang ini adalah kaos kaki. Kaos kaki yang menutupi mata kaki, kemudian sepatu boot misalnya orang-orang seperti TNI, kepolisian yang sampai ke batas betisnya. Nah, ini bisa diambil disamakan dengan khuf tersebut. Dari sini diambil pelajaran bahwasanya yang pertama tadi mendatangi ahli ilmu. Fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang ahli jika kamu tidak mengetahuinya. Jadi beliau bertanya kepada sahabat Nabi, karena sahabat Nabi berjumpa dengan Nabi SAW, tentu mengetahui permasalahan yang sedang dihadapinya. Kemudian masalah khuf tadi kita ambil pelajaran juga. Itu khuf itu bagi safar. Misalnya kita melakukan safar perjalanan, setelah kita berwudu lalu kita masukkan kaki kita, baik itu kaos kaki, khuf yang kita sebutkan tadi, kemudian sepatu boot yang tidak dibuka-buka lagi, itu bisa 3 hari 3 malam. Berapa? 3 hari 2 malam. Yang tadi disebutkan di hadis ini 3 hari 3 malam. Taib. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Namun kalau tidak safar itu bisa 1 hari. Misalnya di sholat subuh kita memakai khuf atau kaos kaki, itu bisa dipergunakan sampai waktu isya. Jadi bagaimana? Kan ini pakai tertutup kaki kita, contohnya ini misalnya kaki sampai betis. Jadi cukup diusap pas kita membasuh kaki bagian atas saja. Nah, itu namanya mengusap khuf. Tanpa membuka kaos kaki, tanpa membuka sepatu boot, tanpa membuka khuf yang dibahas di dalam hadis ini. Jadi itu memudahkan. Coba kalau seandainya dibuka kan lama ini dan seterusnya. Nah, jadi hanya bagian atasnya saja diusap. Ini sedikit tambahan pelajaran. Kalau belajar akidah, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bayangkan agama itu dengan dalil katanya. Seandainya agama itu dengan akal, tentu yang diusap itu bagian bawah, karena yang menginjak itu bagian bawah. Yang diusap, yang dibersihkan itu bagian bawah. Akan tetapi Nabi mengajarkan yang diusap itu bagian atas. Jadi agama itu bukan dengan penuh akal, tetapi dengan dalil. Bagaimana Nabi menunjukkan terhadap kita suatu tata cara, begitulah yang kita contoh. Coba akal kita, yang diinjak seharusnya telapak kakinya yang kita usap, yang kita bersihkan. Akan tetapi Nabi memberitahu yang diusap bagian atasnya, punggung kaki, itulah yang diusap, bukan telapak kaki. Itu ucapan dari Ali bin Abi Thalib. Seandainya agama itu dengan akal, tentunya yang dibersihkan itu bagian bawah yang diusap, bukan bagian punggung kaki, bukan bagian atas. Itu yang pertama yang
kita bisa petik pelajaran. Yang kedua, ketika ditanya ibtighaul ilm, untuk mencari ilmu. Jadi di situ ilmu itu dicari. Innamal ilmu bita'allum, sesungguhnya ilmu itu dengan dipelajari. Dan beberapa kajian pernah disinggung bahwasanya ilmu itu tidak akan datang sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang lain. Maksudnya ada sebagian orang yang mengatakan nanti ada yang membisikkan dalam hati kita, dalam qalbu kita. Tidak, itu tidak ada. Ilmu dipelajari dengan hadir, dengan membaca, dengan seterusnya bertanya. Takutnya yang dikhawatirkan, yang membisikkannya itu bukanlah ilham atau wahyu. Tak mungkin wahyu, karena malaikat Jibril sudah pensiun sejak Nabi SAW wafat. Yang dikhawatirkan itu adalah waswas syaitan. Yang dikhawatirkan itu adalah bisikan-bisikan syaitan, waliyadzubillah. Jadi ilmu itu dipelajari, tidak datang langsung. Karena kita semuanya sama. Ketika lahir itu sama-sama tidak tahu apa-apa. Yang tahunya hanya menangis tanpa berpakaian. Dan itulah kita waktu bayi. Lalu Allah memberikan kita penglihatan mata, penglihatan telinga untuk mendengar, lisan untuk berbicara, hati untuk memahami. Nah, itulah kita berlomba-lomba. Apakah kita ingin mencarinya lebih banyak atau kita santai-santai duduk di rumah? Tentu akan berbeda hasilnya. Orang yang berusaha untuk mencarinya dengan orang yang santai-santai di rumahnya. Dalam masalah duniawi kita bisa memahami. Orang-orang yang malas bekerja tentu dia tidak mendapatkan penghasilan yang diinginkan. Akan tetapi orang yang rajin, misalnya orang-orang yang mempunyai skill, tentunya berbeda dengan orang yang bermalas-malasan di dalam bekerja. Begitu juga dalam ibadah, dengan amalan ketaatan seperti itu juga. Nah, di sini innal malaikata tad'u ajnataha li talibil ilm. Bayangkan malaikat mengepak-ngepakkan sayapnya dan redha terhadap orang yang menuntut ilmu agama, belajar agama. Malaikat mengepak-ngepakkan sayapnya. Ini salah satu keutamaan seseorang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bagaimana tentang khuf tadi. Alhamdulillah kita sudah mengetahuinya. Seandainya kita memakai kaos kaki kesumbar misalnya, ketika kita buang air kecil atau buang air besar atau tertidur, misalnya malas kita membuka kaos kaki kita atau pakai sepatu boot, itu cukup diusap bagian kepalanya. Itu sudah boleh kita untuk, dengan syarat ketika kita memasukkan kaos kaki kita itu dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Itu selama 3 hari 3 malam. Adapun tidak safar itu selama 1 hari 1 malam, itu batasannya. Kemudian di sini juga bisa diambil pelajaran, yaitu seseorang mengajarkan adab. Karena di bagian bawahnya ada orang Badui yang tidak punya adab. Orang Badui adalah orang-orang yang di dalam padang pasir, mereka yang tahunya mengembala, bahkan sebagian mereka menjadi penyamun, merampok kabilah-kabilah perdagangan. Jadi orang yang kasar yang tidak ada adab tata krama, dan memanggil Nabi SAW dengan panggilan, dengan suara yang keras lagi, ya Muhammad, wahai Muhammad. Sementara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in memanggil Nabi SAW dengan wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah. Nah, tidak langsung menyebutkan nama Nabi SAW. Di sini pentingnya adab. Kita belajar agama, kita talabul ilmi, orang-orang yang sudah mulai mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, tentunya harus ada adab, akhlak yang mulia. Karena dengan begitulah nanti orang akan melihat, oh ternyata begini orang yang belajar agama, indah. Jangan sama akhlak kita, tutur kata kita dengan orang-orang yang preman pasar misalnya, orang-orang yang tidak mempelajari agama Allah. Tentu berbeda. Karena setiap hari atau dalam keadaan kesempatan yang waktu luang, kita mendengarkan ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW. Tentunya di situ disinggung bagaimana akhlak yang mulia, tutur kata yang indah, senyuman terhadap sesama muslim dan seterusnya. Jadi kita sering ingatkan bahwasanya kita orang yang sudah mulai mempelajari agama Allah harus lembut, harus murah senyum,
harus menyebar afsu salam, harus sebarkan salam. Karena itulah doa kepada saudara kita, yaitu keselamatan, kesejahteraan dan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang lengkapnya. Atau assalamualaikum, keselamatan atasmu. Kita mendoakan saudara kita. Afsus salam, yaitu dengan menyebarkan salam. Jadi jangan ketika berjumpa sama kaum muslimin lalu kita melengos saja, tidak. Dan begitu juga terhadap misalnya ada sesuatu yang baru datang, misalnya belum pernah hadir di majelis, jangan kita pelototin lama-lama, tidak. Seharusnya kita kembangkan, kita seperti Nabi SAW. Ada pelajaran yang sangat berharga dari Nabi SAW. Ketika Adi bin Hatim masuk Islam, awalnya Nabi dialog dengannya karena dia seorang ahlul kitab, orang yang hafal Taurat dan Injil, dan sempat lari ke Syam untuk menghindari tidak mau memeluk agama Islam. Walhasil singkat cerita, akhirnya dia memeluk agama Islam. Seorang Yahudi atau Nasrani ahlul kitab yang hafal Taurat dan Injil, ketika masuk Islam, alangkah cerahnya wajah Nabi SAW. Berbahagia Nabi SAW tentang melihat bagaimana Adi bin Hatim memeluk agama Islam. Ini pelajaran yang selanjutnya, bagaimana kita memperlihatkan akhlak yang mulia, karena itu adalah ciri khas orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Nanti diceritakan juga tentang hari kiamat, bagaimana nanti gerbangnya dan seterusnya. Dan ini dia tentang taubat. Ini adalah di bagian akhir. Ada seorang perawi yang mengatakan bahwasanya pintu taubat itu tidak akan ditutup sampai matahari terbit dari arah tenggelamnya. Ini jadi bagian yang diambil menurut bab ini adalah bagian akhirnya, yaitu sama dengan bab sebelumnya, yaitu taubat itu tidak akan diterima sampai matahari terbit dari arah tenggelamnya atau dari arah terbenamnya. Baik, itu hadis yang ke-20 yang bisa kita petik pelajarannya. Kemudian kita beralih ke hadis berikutnya, hadis yang ke-21 dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Tafadhol.
Maka dia pun ditunjukkan kepada seorang alim. Dia berkata kepadanya, sesungguhnya seorang telah membunuh 100 nyawa. Apakah ada taubat untuknya? Seorang alim itu menjawab, ya. Memangnya siapa yang menghalangi antara dirinya dengan taubat? Pergilah ke negeri ini dan itu, karena sesungguhnya di sana terdapat orang-orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Dan jangan pulang ke negerimu, karena ia adalah negeri yang buruk. Maka orang tadi berangkat, dan tak kala dia sampai pada separuh perjalanan, dia dijemput oleh maut. Maka malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih tentangnya. Malaikat rahmat berkata, dia datang dalam keadaan bertaubat, menghadap dengan sepenuh hatinya kepada Allah Ta'ala. Sementara malaikat azab berkata, sesungguhnya dia belum pernah melakukan kebajikan sama sekali. Maka ada satu malaikat lain yang datang sehingga dalam rupa manusia. Akhirnya mereka menjadikan sebagai penengah atau hakim di antara mereka. Maka dia berkata, ukurlah jarak antara dua negeri ini. Kemana dia lebih dekat jaraknya, maka dia termasuk penduduknya. Maka pun mereka pun mengukur, ternyata mereka menemukan bahwa dia lebih dekat ke negeri yang sedang dituju. Sehingga malaikat rahmatlah yang menenangi mereka. Muttafaqun alaih. Dalam satu riwayat dalam As-Sahih disebutkan, "Fakana ila qaryatis salihati aqraba bisyibrin faju'ila min ahdiha." Maka dia lebih dekat satu jengkal kepada negeri yang baik itu, sehingga dia pun dianggap sebagai salah satu penduduknya. Dalam sebuah riwayat As-Sahih, "Fa'awallahu ta'ala ila hadhihi an taba'ani wa ila hadhihi an taqarrabi wa qala fisu ma bainahuma fawajadu ila hadhihi aqraba bisyibrin fa'ufira lah." Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada negeri ini, menjauhlah, dan kepada negeri itu mendekatlah. Dan dia berkata, ukurlah jarak antara keduanya. Maka mereka mendapatinya lebih dekat satu jengkal ke negeri yang ditujunya itu, sehingga dia pun diampuni. Dalam satu riwayat, Fana'ai bisadrihi nahwaha. Maka dia menjauh dengan dadanya menuju ke arahnya. Baik. Di hadis yang ke-21 pada bab ini, bab kedua, bab taubat, yang bisa kita ambil pelajaran yaitu tentang Bani Israel. Tentang Bani Israel, kisah-kisah Israiliyat itu boleh diambil pelajaran. Karena tidak semuanya kisah Israiliyat itu bohong, tetapi harus diperhatikan. Karena orang-orang Bani Israel, orang-orang Ahlul Kitab itu sering berbohong. Akan tetapi Nabi membawakan kisah ini, tentunya ini kejadiannya sahih, benar kejadiannya. Kejadian yang mana dahulu ada seorang yang telah membunuh 99 jiwa. Lalu dia datang ke rahib, salah seorang ahli ibadah. Rahib mengatakan bahwasanya tidak ada taubat untuknya karena telah membunuh. Akhirnya karena saking kesalnya, rahib itu adalah orang yang 100 dibunuhnya. Maka ditunjukkanlah dia kepada seorang yang alim, orang yang ahli ilmu. Maka orang ahli ilmu itu ketika yang membunuh 100 jiwa itu mengatakan, "Fahal lahu min taubah?" Apakah ada taubat bagiku? Dijawab oleh rahib, "Na'am, wa may yahulu bainahu wa bainat taubah." Apa yang menghalangimu di dalam taubat ini? Tidak ada. Seandainya benar-benar bertaubat, tidak ada yang menghalanginya. Tetapi tentu ada syaratnya. Tentu ada syaratnya, sebagaimana orang yang alim ini menunjukkan, tinggalkanlah negerimu. Negeri ini adalah negeri yang buruk. Orang penduduknya orang-orang yang berbuat maksiat. Pindahlah ke negeri itu, ditunjukkan suatu negeri yang orang di situ orang-orang yang soleh, beribadahlah kepada Allah di situ. Perbaikilah sisa-sisa umurmu.
Kan tetapi kita mengetahui di bagian akhir hadis itu sampai perjalanan belum sampai di negeri yang tuju, akhirnya dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berebutlah antara malaikat azab dan malaikat rahmat. Mana yang mendapatkannya? Malaikat azabkah atau malaikat rahmat? Ada beberapa riwayat sampai dibusungkannya dadanya, ada yang hanya jaraknya hanya 1 jengkal, akan tetapi jaraknya lebih dekat ke negeri yang dituju. Padahal belum sampai, belum beribadah apapun, belum apapun yang dilakukannya, tetapi niatnya untuk merubah dirinya. Kembali ke bab yang pertama, yang niat tadi, yang sebelumnya kita pelajari di bab yang pertama, niat yang ikhlas. Seseorang yang ingin melakukan sesuatu tetapi terhalangi karena sesuatu, tetapi sudah ada niat yang kuat, maka itu terhitung. Seperti yang orang ini telah melakukan perjalanan menuju negeri yang baik, akan tetapi di perjalanan dia mendapati jiwanya telah meninggal dunia. Nah, jadi akhirnya diputuskanlah bahwasanya itu adalah jatah dari malaikat rahmat. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya di dalam jiwa seseorang itu ada potensi, ada kebaikan dan keburukan. Terkadang kebaikan yang lebih menonjol, kadang ada keburukan. Fa'al maha fujuraha wa taqwaha. Ada fujur dan ada takwa. Itu ada potensi dan kita merasakan itu. Apabila di bulan Ramadan misalnya, jiwa kita itu mudah saja melakukan ketaatan. Sudah berlalu Ramadan, sudah malas. Sudah malas kita. Taib. Itu mengenai potensi diri kita. Kemudian di sini juga keutamaan ilmu, keutamaan ahli ilmu dibandingkan ahli ibadah. Lihatlah ahli ibadah, rahib tadi dia mengatakan tidak ada taubat untukmu. Sementara ahli ilmu yang mengetahui apa yang menghalangi dengan taubat. Nah, itu salah satu keutamaan orang yang mengetahui, yang paham terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kejahilan itu adalah musuh bagi diri sendiri. Seperti ahli ibadah tadi, rahib pendeta tadi yang ditanya oleh orang yang telah membunuh 99 jiwa karena kejahilannya, akhirnya dia dibunuh menjadi orang yang ke-100 dibunuh. Jadi kejahilan itu musuh bagi dalam jiwa kita, dan itu harus kita angkat kejahilan itu dengan belajar. Kalau enggak, seandainya kita ditanya tentang permasalahan agama misalnya, lalu kita jawab dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa di dalam syariat ini, maka itu dollu fa'adollu, maka kita telah menyesatkan orang. Tidak boleh kita sesatkan juga orang, tidak boleh. Seharusnya orang itu dibimbing ke jalan hidayah, ke jalan Allah, apa yang telah dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada peta-petanya. Ini dia, ini begini. Jangan menurut akal kita, menurut perasaan kita, tidak. Agama ini adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan Al-Qur'an, Allah utus nabi untuk menjelaskannya. Kemudian yang pelajaran juga yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu orang yang berilmu itu berjalan di atas cahaya kebenaran. Nah, itu ciri khasnya. Ketika dia berbicara, dia sampaikan firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia dalam masalah agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga pintu taubat senantiasa terbuka. Sampai batasnya tadi dalam hadis ini, sebelum matahari terbit dari arah tenggelamnya dari barat, atau sebelum nyawa melewati kerongkongan. Nah, ini harus kita senantiasa, karena tidak ada jaminan bagi, misalnya kita bermaksiat di malam hari, belum tentu kita di siang harinya bisa hidup, bisa melanjutkan kehidupan. Siapa tahu menjelang waktu subuh Allah cabut nyawa kita. Hati-hati. Nah, maksiat, maka ini harus hati-hati. Kemudian di sini disuruh hijrah. Hijrah, sebagaimana kita ketahui kita di tahun awal-awal tahun Hijriah 1477, bagaimana 1447 tahun yang lalu semangat hijrah orang-orang muhajirin meninggalkan Mekah yang waktu itu masih menyembah berhala untuk menuju negeri iman, ke Yastrib, ke Madinah, negeri keimanan. Sampai terjadi peristiwa Fathu Mekah di tahun 8 Hijriah, di bulan Zulqa'dah, barulah tidak ada hijrah lagi karena Mekah telah ditaklukkan, berhala-berhala di Ka'bah sudah dihancurkan. Kemudian ini tentang bagaimana seseorang itu bergaul mencari teman-teman yang soleh. Jangan bergaul dengan orang yang sembarangan.
orang yang suka main domino, orang yang begini dan seterusnya, yang buat lalai atau setiap hari mancing terus, sudah azan maghrib mancing juga lagi. Tidak, kita cari teman-teman yang soleh, karena as-sahibu sahib, teman itu akan menarik kita. Minimal kan nampak sama kita, yuk udah mau azan, yuk, kan ditariknya kita. Jadi memilih teman yang baik itu harus diperhatikan. Ini sebenarnya mulai misalnya dari awal-awal anak-anak muda yang masih ini, dari kanak-kanak dikasih gratis rokok dulu, ini cobalah gratis ini, akhirnya merokok, akhirnya terbiasa, akhirnya beli sendiri. Waliyahzubillah. Ini gara-gara teman-teman yang kurang baik. Kemudian di sini ketahuilah bahwasanya malaikat senantiasa mengawasi kita. Itu ada yang mencatat kiri kanan dan ada yang menjaga kita juga. Kemudian malaikat maut senantiasa juga mengintai kita, hanya menunggu perintah Allah, cabut nyawanya langsung dicabut oleh malaikat maut. Ini jadi harus kita persiapkan hal yang seperti ini. Adapun hadis yang ke-22 ini hadis yang sangat panjang, ada 4 atau 5 lembar, tidak mungkin kita pelajari di kesempatan ini, dan ini adalah hadis yang paling panjang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Berbeda dengan hadis yang paling panjang di dalam Sahih Muslim, itu hadis tentang manasik Nabi. Hadis Jabir bin Abdullah, dari mulai Nabi di Madinah sampai manasik haji, itu diceritakan oleh Jabir bin Abdullah. Itu hadis yang sangat panjang, berlembar-lembar. Jadi untuk hadis 22 kita tangguhkan di pertemuan kita yang akan datang. Adapun waktu yang tersisa, kita sedikit menyinggung tentang keutamaan bulan haram. Keutamaan bulan Al-Muharram. Al-Muharram sekarang adalah bulan Al-Muharram, tanggal 8 Al-Muharram tahun 1447 Hijriah. Bulan Al-Muharram termasuk bulan haram. Kita mengetahui firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallah isnata asyara syahra." Sesungguhnya jumlah bilangan di sisi Allah itu adalah 12 bulan fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard, yang telah Allah tetapkan sejak diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antaranya adalah 4 bulan haram. Mana ya 4 bulan haram? Al-Hafiz Ibnu Katsir membawakan hadis riwayat dari Imam Bukhari bahwasanya 4 bulan haram itu adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, itu sudah berlalu 2 bulan yang lalu. Kemudian yang bulan sekarang yaitu Al-Muharram, dan satu yang terpisah yaitu bulan Rajab, 2 bulan menjelang bulan Ramadan. Jadi kita berada di bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Seafdol, seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan adalah bulan Allah, Syahrullah Al-Muharram. Allah sandingkan dengan nama bulan Syahrullah Al-Muharram. Ini keutamaan, karena Baitullah, rumah Allah, Ka'bah. Ini ada keutamaan bulan ini. Dan itu ada 10 hari 10 malam yang para sahabat, orang-orang dahulu, generasi terdahulu, giat beribadah, yaitu 10 akhir di bulan Ramadan, 10 awal di bulan Zulhijjah, dan 10 awal dari bulan Al-Muharram, tanggal 1 sampai 10 Muharram. Dan 10 Muharram itu banyak keutamaannya, mulai dari nabi-nabi terdahulu sampai Nabi Ibrahim diselamatkan dibakar oleh Namrud di 10 di hari Asyura. Kemudian Firaun diselamatkan dari kejaran Firaun di 10, dan seterusnya, sehingga orang-orang ahlul kitab berpuasa di hari itu, di Asyura, hari 10 Al-Muharram. Kata Nabi SAW ketika mendengar itu, kita lebih berhak kepada Musa dibandingkan mereka, maka diperintahkanlah puasa Asyura ketika itu. Ini beberapa dari riwayatnya, nanti insyaallah kita akan bahas. Dan keutamaan puasa Asyura 10 Al-Muharram tersebut, syamu yaumu Asyura ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanata allati qablah. Jadi Nabi berharap dengan orang yang melakukan puasa Asyura itu diampuninya dosa yang tahun yang lalu. Itu seandainya tanggal 1 itu hari Jumat, misalnya kita ikut Indonesia, itu Sabtu dan Ahad kita berpuasa. Nanti kenapa Sabtu dan Ahad? Karena Tasu'a hari 9 nanti kita insyaallah kita bawakan riwayatnya.
Kemudian seandainya kita ikut Saudi misalnya hari Kamis, berarti Jumat dan Sabtu. Seandainya kita ikut Indonesia atau kita puasa banyak saja, karena afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Kita perbanyak puasa di bulan al-Muharram ini, tidak apa-apa. Karena setelah bulan, dan Asyura ini sebelum diwajibkan di tahun kedua Hijriah, dia wajib hukumnya. Setelah diwajibkan puasa Ramadan sebulan penuh, baru dia menjadi sunat hukumnya. Ini sedikit sejarahnya tentang puasa Asyura. Ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya ketika Nabi diberitahu oleh para sahabat bahwasanya orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani berpuasa di hari Asyura 10 Al-Muharram. Kata Nabi SAW, seandainya di tahun depan masih hidup, kata Nabi SAW, maka saya akan berpuasa tanggal 9 dan 10-nya, Tasu'a dan Asyura. 9 dan 10-nya tujuannya untuk menyelisihi ahlul kitab, untuk menyelisihi orang Yahudi dan Nasrani, maka berpuasalah di tanggal 9 dan 10 Al-Muharram. Itu mengenai bulan Al-Muharram. Adapun malam syuro yang kita ketahui di negeri ini, itu tidak ada khurafat-khurafat yang nanti keluar Kiai Slamet berupa kerbau bule seperti di daerah Solo, itu tidak. Keramat-keramat seperti itu tidak ada dalam agama kita. Yang keramat hari-hari keramat tidak ada. Atau nanti sial nikah di bulan Al-Muharram, tidak ada. Karena yang sial, yang memberikan manfaat dan mudarat itu, menolak mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Sebagaimana zaman dahulu bulan Syawal itu adalah bulan yang sial untuk nikah di zaman jahiliyah. Lalu Nabi SAW menikahi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di bulan Syawal untuk menepis keyakinan-keyakinan orang-orang jahiliyah sebelum dahulu. Jadi tidak ada misalnya ini harus begini, tidak. Harus seandainya itu dilarang, tentu ada dalil ini akan membuat kita celaka. Tapi selagi tidak ada dalil untuk melarangnya, maka silahkan dilakukan saja. Adapun yang bisa kita juga ambil pelajaran selain keutamaan bulan Muharram adalah masalah waktu. Masalah waktu adalah modal orang yang beriman. Modal utama kita waktu. Karena baru beberapa hari yang lalu kita di tahun 1446 Hijriah, sekarang kita sudah berada di tahun 1447 Hijriah. Kemudian ayat-ayat dan hadis banyak menjelaskan tentang waktu, pentingnya waktu. Bahkan di awal-awal surat Allah bersumpah demi waktu, wal fajr demi waktu fajar, wad duha demi waktu duha, wal ash demi waktu asyar, demi masa, demi waktu. Allah bersumpah dengan waktu karena waktu itu sangat penting. Di dalam surah Al-Asyr tadi, wal ash demi waktu asar, innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Kita semuanya dalam keadaan merugi, manusia rata-rata dalam keadaan merugi. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang terakhir, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Kemudian orang watawasau bil haq, orang saling menasihati dalam kebenaran, watawasau bis sabr, dan orang yang saling berwasiat, nasihat menasihati dalam kesabaran. Itu yang tidak merugi. Selain orang menempuh jalan keimanan, amal soleh, dan jalan saling menasihati, dia akan merugi. Dan Allah bersumpah di awalnya dengan waktu wal asr. Kemudian Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim hadis, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dan ini dari Nabi SAW, bahwasanya kata Nabi, dua nikmat yang manusia banyak lalai dengannya. Apa itu dua nikmat tersebut yang lalai manusia? Yang pertama as-sihah, kesehatan. Yang kedua adalah wal faragh, dan waktu luang. Waktu luang kita habiskan dengan apa di zaman ini? Itu dengan HP kita, bukan dengan Al-Quranul Karim. Mungkin Al-Quranul Karim ini paling banyak kita, kalau satu juz satu hari itu udah hebat zaman sekarang itu. Sementara HP itu berjam-jam. Jadi kalau dahulu orang ulama itu dalam ketaatan demi ketaatan, setelah belajar, mengajar, beramal, waktunya habis dengan itu, ketaatan kepada Allah. Tidak ada waktu luangnya untuk santai-santai. Sementara kita dari WhatsApp ke FB, ke Instagram, ke TikTok, dan seterusnya aplikasi, habis waktu kita dengan HP itu. Apa yang kita pertanggungjawabkan nanti ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sedikit lagi kita tambahkan bahwasanya saking pentingnya waktu, ucapan Hasan Al-Basri, ya bani Adam, innama anta ayyam, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya engkau itu adalah bilangan-bilangan, terdiri dari bilangan hari. Kullama dhahaba yaum, setiap hari itu berlalu, zahaba ba'da,
maka akan hilanglah bagian dari dirimu. Jadi ketika matahari terbenam, hilanglah bagian dari kita, hilanglah bagian dari diri kita sampai habis, sampai kita meninggal. Jadi setiap hari berkurang terus sampai ajal kita menjemput, akhirnya kita pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Syafi'i pernah berkata, dan ini lebih utama pula, bukan lebih utama ya, lebih keras lagi daripada semboyan orang-orang barat, orang kafir. Time is money, waktu adalah uang. Adapun Imam Syafi'i pernah berkata, al-waqtu syayf, waktu itu pedang. Ibarat pedang waktu itu. Fa in qata'tahu wa illa qata'ak. Apabila engkau tidak bisa menebas, maka engkau akan ditebas oleh waktu tersebut. Jadi kalau tidak engkau yang membunuh, maka engkau yang terbunuh. Jadi hati-hati masalah waktu. Hati-hati dalam masalah waktu. Kemudian disebutkan juga wa nafsuka illam taghlaha bil haqq. Ya, apabila kesibukan itu tidak di dalam kebenaran, maka dia akan berada di atas kebatilan. Jadi kalau tidak kita isi waktu itu dengan kebenaran atau ketaatan, dia akan diisi dengan kelalaian. Kemudian waktu itu sangat cepat berlalu dan waktu itu tidak akan berulang. Maka nasihat kami pribadi dan kita semuanya, bekal itu adalah takwa. Bekal itu adalah takwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang dibawanya untuk hari esok. Hari esok itu adalah hari kiamat. Ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita persembahkan untuk Allah Azza wa Jalla? Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang engkau kerjakan. Itu sedikit nasihat, mudah-mudahan kita bisa menjaga waktu kita, dan ini tidak lama lagi. Kita itu hanya hidup hanya 60 sampai 70 tahun. Itu rata-rata umat Nabi Muhammad SAW. Meskipun ada sebelum atau sesudahnya yang wafat. Maka mudah-mudahan dengan nasihat ini kita dipacu keimanan kita, sebagaimana semangat hijrah orang-orang muhajirin ketika dahulu, semangat meninggalkan kampung halaman mereka, rumah mereka, harta mereka, benda mereka, demi keimanan di Madinah. Seharusnya begitu kita hijrah juga. Selamanya kita lalai di tahun-tahun sebelumnya, maka ini kita hadapi kematian kita dengan keimanan kepada Allah. Mudah-mudahan dahulu yang kita lalai itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, mungkin kita insyaallah kita azan isya dan kita beribadah kepada Allah bersama-sama berjamaah di tempat yang mulia ini. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian, maka kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.